La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, banyak kita bersyukur pada Allah, karunia-karunia dari Allah yang tiada tara, nikmat-nikmatnya Allah yang tiada terhingga. Semoga Allah tetap karuni kita istiqomah sampai nanti. Semoga kita semua wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Nikmat yang ketiga, bersyukur kepada Allah juga atas nikmat silaturahim. Selamat datang tamu-tamu kami Masjid Fatimah Garung, ibu dari Jakarta, Masya Allah, dari Jakarta, juga ibunda semua dari Boyolali, bapak dari Jakarta, Masya Allah, mas juga dari Boyolali. Terima kasih sudah Allah perkenankan untuk sama-sama kita belajar di Masjid Fatimah Garung Wonosobo tercinta ini. Semoga ayahanda ibunda dari Jakarta, ayahanda ibunda dari Boyolali semua dimuliakan Allah, diberkahi Allah. Juga jamaah Masjid Fatimah Garung, jamaah di TikTok, YouTube, Instagram, semoga kita semua bersaudara di dunia, bersaudara sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seperti biasa kita akan tilawah dulu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Sudah ketemu ya jamaah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu wa lam farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumush syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh
wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltah 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin.
Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, akhirnya Allah izinkan dan Allah beri pertolongan. Pagi ini tepat kita menyelesaikan suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan surah Al-Fatihah. Al-Baqarah selesai. Hadirin 283, Allah berfirman, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, ini tentang perihal gadai menggadai. Sebenarnya kemarin sudah dibahas ya jemaah, yang ayat 282, ayat terpanjang dalam Al-Quran, membahas tentang apa hadirin? Tentang hutang piutang. Jadi ada dalam Al-Quran itu satu ayat, satu halaman, itu ayat terpanjang dalam Al-Quran, bukan membahas tentang pernikahan, bukan pula tentang rumah tangga, tapi ayat terpanjang dalam Al-Quran membahas tentang hutang piutang. Kata para ulama diantaranya adalah karena saking pentingnya seseorang memperhatikan tentang hutang piutang, satu ayat full panjangnya itu hanya membahas tentang hutang piutang, adab-adabnya, harus dicatat, bagaimana cara mengingatkannya, bagaimana memberi penangguhannya, dan seterusnya. 283 juga sudah kita bahas, sekarang kita masuk 284. 283 tentang kemudahan jemaah, perihal kemudahan kita memberi tenggang waktu bagi mereka yang belum bisa membayar, tentang perihal gadai, gimana sih gadai dalam Islam dan seterusnya. Itu sudah pernah kita bahas. Di antaranya, boleh nggak menggadaikan sesuatu? Boleh, asalkan jangan ada denda, jangan ada penalti, jangan sampai ada ribanya dari apa yang digadaikan. Nabi pernah menggadaikan baju besinya yang senilai 30 sak gandum. Nabi SAW berhutang 1 sak gandum. Jadi kalau Nabi wafat SAW, baju besinya itu masih ada lebihannya 29 sak gandum. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, menggadaikan juga ada kaidah-kaidahnya. Menggadaikan sebuah handphonenya seharga misalkan jamaah 5 juta. Sedangkan kita meminjam 1 juta. Maka saat nanti kita nggak bisa bayar, handphone ini dijual, dan nggak semuanya jemaah diambil, tapi cukup diambil 4 juta, 1 juta sisa. Cukup diambil 1 juta sebagai pembayaran hutangnya, 4 juta sisanya dikembalikan kepada si pemilik barang atau pemilik handphone tersebut. Dan ada kaidah dalam Islam, kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Segala sesuatu yang diambil manfaat atas piutang, termasuk diantaranya gadai, dipakai mobilnya, gadai, dipakai alatnya, itu sebenarnya tidak diperkenankan dalam Islam. Terus gimana? Dibiarin aja. Tapi kita punya tanggung jawab merawat dan mengembalikannya dengan cara yang baik. Itu tentang perihal gadai. Al-Baqarah 284 jemaah. Ini pas dengan yang tadi imam kita baca di rakaat pertama beliau. Allah berfirman, kepunyaan Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit, dan kepunyaan Allah apa yang ada di bumi. Hadirin, kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard itu kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Bahwasanya setiap manusia harus mengakui apa-apa yang ada di langit dan semua yang ada di bumi sejatinya adalah milik Allah. Kita semua hanya dititipi. Hanya apa hadirin? Cuma dititipin. Mobil BPKB-nya atas nama kita, itu juga titipan. Rumah sertifikatnya atas nama kita, itu juga sedang dititipkan ke kita. Tanah, sawah, ladang, properti yang kita punyai, harta yang selama ini kita usahakan dan ada di rekening kita. Hari ini apapun yang melekat di badan kita, baik jam tangan, baju, apa segala macam, itu semua juga sedang Allah titipkan ke kita. Kalau sejatinya sudah terjawab di awalan penggalan ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang di langit punya Allah, segala yang di bumi punya Allah. Kita hanya dititipi,
maka tidak layak sombong manusia-manusia yang sedang mendapat titipan dari Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Juga di sini kata para ulama, Imam Ahmad meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menceritakan ketika turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah sajalah segala apa yang ada di langit, dan kepunyaan Allah jualah apa yang ada di bumi. Maka hal itu sangat terasa berat bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berlutut seraya berucap, ya Rasulullah, sungguh kami telah dibebani dengan amalan yang kami belum sanggup kami kerjakan, seperti sholat, puasa, jihad, sedekah. Dan sekarang telah turun ayat yang sangat berat bagi kami, yakni kami pun tidak sanggup memikulnya. Ayat apa itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maksudnya, kok kenapa para sahabat bilang gitu ke Rasulullah? Kenapa para sahabat menganggap ayat ini tuh ayat berat luar biasa? Karena sahabat sadar betul jamaah, mengetahui segalanya milik Allah, konsekuensinya menyerahkan semuanya untuk menolong agama Allah. Sahabat tuh tahu konsekuensi ayat ini tuh, sahabat tahu jemaah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang di langit dan di bumi milik Allah. Sahabat tahu konsekuensinya. Karena ada segelintir mereka radhiyallahu anhum ajma'in, ada yang waktu itu ketika turun ayat ini, mereka masih ada sebagian yang mencintai harta mereka, sebagian yang mencintai perhiasan dunia yang mereka punya, seperti kuda, unta, keledai, lalu terus kemudian apa yang mereka punyai dari tombak, pedang, panah. Terbukti waktu di tahun ketiga Hijriah pas perang Uhud, Nabi bersabda, jangan turun dari Jabal Rumat, Jabal Ainain. Jabal Rumat, Jabal Ainain itu sama, gunung atau bukit pemanah yang Nabi taruh 45-50 orang di sana. Jangan turun kecuali ada komando dari aku, kata Nabi SAW. Tapi mereka melihat harta ghanimah di hadapan mereka, mereka tergiur. Akhirnya mereka turun. Sehingga salah satu faktor, kata para ahli sejarah, salah satu faktor yang membuat perang Uhud yang tadinya sudah menang 1-0 dimanuver balik menjadi kekalahan, dalam arti sebenarnya bukan kalah tapi 1 sama skornya, itu salah satunya adalah karena ada sebagian sahabat tergiur dengan ghanimah sehingga nggak taat sama Nabi. Mereka turun tergiur dengan harta, mereka lupa apa yang Nabi pesankan kepada mereka, dimanuver balik oleh 3 jenderal terbaik pada saat itu, Ibnu Qami'ah, Ikrimah bin Abu Jahal, Khalid bin Walid. Waktu Khalid bin Walid tahun 3 Hijriah perang Uhud belum masuk Islam, sehingga kaum muslimin mendapati 70 orang syuhada Uhud wafat di medan Uhud. Dan itu salah satu pelajaran berharga dalam Islam, pentingnya taat kepada pemimpin, pimpinan, direktur, ketua, penting jemaah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sahabat ini ngerasa berat karena mereka tahu konsekuensi ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mereka sangat sadar ayat ini tuh berarti kita harus mengerahkan ilmunya, hartanya, waktunya, tenaganya, mengembalikan semuanya kepada Allah dan kepentingan agama Allah. Intan surullaha yansurkum. Muhammad ayat yang ke-7, surah Muhammad ayat yang ke-7. Tolong agama Allah, Allah tolong balik kalian. Makanya mereka datang kepada Nabi SAW, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami telah dibebani dengan amalan yang berat, salat, zakat, puasa, sedekah, umrah, haji dan seterusnya. Dan begitu ayat ini turun, mereka langsung mengatakan, ini ayat berat ya Rasulullah. Mengakui semuanya punya Allah nggak mudah loh jemaah. Karena kadang syaitan membuat diri kita tuh
untuk nggak mengakui semua dari Allah. Contoh, waktu anak kita ganteng, siapa yang sering mengaku-ngaku itu karena peran dirinya? Masya Allah anaknya ganteng ya, yo jelas, sopo dulu mboe. Kadang bilang gitu kan. Siapa dulu bapaknya, siapa dulu ibunya. Padahal nggak ada sedikit pun peran kita di sana. Ketika hadirin punya kelebihan rezeki, tokonya buka, laris manis, banyak pengunjung, loyal pengunjungnya, terus beli di tempat jamaah. Emang kita kira itu karena sebab kita jago marketing semata? Emang kita kira itu sebab karena kita pandai promosi semata? Emang kita kira karena memang sosial media kita pandai kita dan lihai kita mengelolanya semata? Enggak. Ayat ini adalah ayat yang menyadarkan kita semua bahwa semua milik Allah, berarti semua terjadi atas pertolongan Allah. Jadi para sahabat begitu tahu, wah ini ayat Masya Allah berat ya Rasulullah, bantu kami untuk mengamalkannya ya Rasulullah. Dibantu sama Rasulullah hadirin. Para sahabat tuh dibantu sama Rasulullah. Ayo disadari sama Nabi, diingatkan sama Nabi yang punya harta. Akhirnya mereka terkenal sebuah statement dalam kitab Ashabur Rasul di jilid yang pertama sampai jilid yang keempat. Allah telah melebihkan harta di antara para sahabat Nabi dan mereka masuk surga karena hartanya. Allah telah melebihkan kekuasaan pada sahabat Nabi atas kekuasaan manusia yang lain di zaman itu, seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan mereka masuk surga karena kekuasaannya. Dan Allah telah melebihkan kelihayan memanah di antara sahabat Nabi atas sahabat Nabi yang lain, karenanya dia masuk surga dengan anak panah yang mereka lesatkan melalui busur-busurnya. Jadi artinya kita ini udah punya porsi yang dengan porsi itu Allah insya Allah nempatkan kita masuk surga biiznillah. Apa porsinya? Yang dengan ilmu, harta dengan harta, tenaga dengan tenaga, uang dengan uang, waktu luang dengan waktu luang, skill editing video kah, poster kah, atau apapun yang ada kemaslahatan untuk dakwah fisabilillah. Sungguh Allah sudah siapkan cara itu untuk agar supaya kita menjadi min ahlil jannah, dan semoga kita semua min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Lalu Rasul pun bersabda, kata Rasulullah, apakah kalian ingin mengutarakan seperti yang telah dikatakan dua golongan ahlu kitab sebelum kalian, Yahud wan Nasara? Kami mendengar dan kami melanggar. Maksudnya begitu sahabat bilang, ya Rasulullah ini ayat berat ya Rasulullah. Nabi tanya balik, terus karena ayat ini berat kalian mau menjadi seperti Yahud wan Nasara yang mereka mengatakan sami'na wa asaina, atau kalian mau mengatakan sami'na wa ata'na gufranaka rabbana wa ilaikal masir? Kalian mau jadi yang mana? Jadi Nabi itu jemaah, salah satu teknik komunikasi yang Nabi telah ajarkan lewat penggalan ayat ini, kalau ada pertanyaan dari seorang sahabat, kadang jawabannya itu nggak harus berupa jawaban. Pertanyaan kadang teknik komunikasi Nabi itu ngajak mikir. Dengan cara jawabnya ditanya balik. Saya ulangi ini jemaah, ini teknik komunikasi ini jemaah. Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah berat banget ayat ini turun kepada kami ya Rasulullah. Kami masih dapat perintah sholat, puasa, zakat, infak, sodakoh, wakaf, haji, umrah, apa segala macam. Ini ya Rasulullah berat, ketambahan ayat ini ya Rasulullah, beratnya bukan main. Nabi jawabnya itu kadang gak langsung jawab. Nabi kadang jawabnya ngajak orang untuk berpikir. Dan salah satu jamaah jawaban yang sangat-sangat mudah difahami seseorang itu kadang bukan jawaban semata, tapi saat orang itu diajak mikir, itu artinya kita melibatkan, emang menurut jenengan gimana? Emang menurut Anda gimana sih? Saya mau nanya gini deh, apa hukumnya seperti ini?
Lah kalau seperti ini menurut Anda gimana? Kadang saat kita ngajak orang yang bertanya kepada kita berpikir, itu bukan hanya sekedar oh saja. Tapi saat dia kita ajak berpikir, kita lagi ngajak dia untuk sama-sama merenungi. Ternyata begini ya pemahamannya. Jadi dia bukan cuma dapat jawaban dari kita, tapi dapat pemahaman. Dan begitu Nabi ditanya, berat ya Rasulullah. Nabi nggak jawab semata dengan jawaban titik, tapi jawabannya tanda tanya lagi. Memang kamu mau jadi seperti Yahud dan Nasara yang mereka mengatakan qalu sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami langgar. Atau kalian ini mau jadi seperti apa yang Allah firmankan dalam ayat Rabbana sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Tentu jamaah yang dirahmati Allah. Maka sahabat pun menjawab, kami akan menjawab qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Dan ini rumus orang beriman. Ditulis di kolom komentar ya sahabat. Rumus orang beriman, sami'na wa ata'na. Rumus Yahud wan Nasara, sami'na wa asaina. Itu jadi rumus. Rumus orang beriman, kami dengar dan kami taati. Yahud wan Nasara, kami dengar dan kami maksiati, dan kami bangkangi, dan kami ingkari. Wal'iyadu billahi min dzalik. Jadi ini tentang kesadaran agar supaya kita itu betul-betul memahami sami'na wa ata'na adalah bagian dari keimanan. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah, kamu pasti dihisab oleh Allah. Ada nggak di antara kita yang bisa menyembunyikan di hadapan Allah? Ada? Tidak. Ada seorang makhluk bisa punya privasi di hadapan Sang Khalik? Tidak. Nggak ada yang pernah bisa menyembunyikan sesuatu pun di hadapan Allah, nggak ada. Mau apapun bentuknya nggak akan pernah bisa disembunyikan. Mau seperti apapun Anda menyembunyikan nggak akan pernah bisa. Makanya kalimat kemarin saya ulangi kalimatnya, tidak satu pun makhluk bisa punya privasi di hadapan Sang Khalik. Tidak satu pun seorang makhluk bisa punya privasi di hadapan Sang Khalik. Karenanya ayat ini Allah menjelaskan, kalau kalian melahirkan apa yang kalian inginkan, artinya dijaharkan, diterang-terangkan dan segala macam. Au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada-dada kalian. Yuhasibukum bihillah, kita pasti dihisab. Dihitung. Allah sempurna hitungannya. Manusia kadang miss hitungannya. Kadang kurang hitungannya. Tapi Allah gak pernah kurang dari hitungan apa yang telah Allah hitung. Dan setiap manusia akan dapat apa yang dia upayakan. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni siapa yang Allah mau. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan ampuni siapa yang Allah mau. Tapi Allah juga akan mengazab kepada siapa yang Allah mau. Ada di antara kita besok diampuni Allah. Nabi pernah cerita. Cerita ini ada dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Riwayatnya riwayat Imam Muslim. Ceritanya Rasulullah, beliau menyampaikan, ada seseorang tiap hari beramal amalan ahli syurga. Ya sedekah, ya sholat, ya berbuat baik, sampai kata Nabi, jarak dia dengan syurganya Allah itu tidak ada lagi illa zira, kecuali satu jengkal. Tinggal sejengkal lagi masuk syurga jemaah.
Tapi sayang 1000 sayang, di akhir sisa hidupnya dia maksiat sama Allah, dan akhirnya dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Lalu dia pun dimasukkan ke dalam jurang api neraka. Padahal sebelumnya jarak dia dengan surga tinggal berapa jengkal? 1 jengkal. Lalu Rasul pun SAW melanjutkan cerita beliau. Dan ada di antara sebuah kisah yang masyhur. Dia selalu berbuat dosa sampai jarak dirinya dengan neraka illa dhira'. Tidak ada kecuali satu jengkal. Sejengkal lagi orang ini masuk neraka jamaah. Jelang wafatnya Allah karuniakan padanya taubat-taubatan nasuha. Lalu dia beramal dengan amalan ahli jannah atau ahlul jannah. Dan dia pun mati dalam keadaan beramal salih. Kata Nabi, dan dia pun mati Allah izinkan masuk ke dalam syurga. Ini tentang innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung kepada penutup. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya nanti. Siapa yang jamin 2023 kita ngaji, besok misalkan 2024 apakah kita masih istiqomah? Siapa yang menjamin kita terus bisa tilawah tiap hari seperti tadi? Sampai atas pertolongan Allah sudah khatam Al-Baqarah di hari ini dengan pertolongan Allah. Siapa yang berani menjamin kita akan seperti ini sampai mati? Sedangkan kita tahu Allah itu tiap hari selalu menitipkan ujian untuk menguji kita siapa yang jujur, siapa yang dusta. Siapa yang orisinil ikhlasnya, siapa yang KW ikhlasnya. Siapa yang ori tulusnya, siapa yang KW. Allah nguji kita tiap hari loh jemaah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa kau diuji? Supaya kelihatan mana yang original, mana yang palsu. Mana yang ori, mana yang KW, mana yang grade A, mana yang grade C. Supaya ketahuan. Ujian tiap hari akan Allah datangkan. Iman, istiqomah, itu tergantung pilihan kita. Bukankah setelah pertolongan dan taufik dari Allah itu adalah pilihan kita? Mau beramal seperti apa? Jamaah pagi ini mau tidur bisa nggak? Bisa. Jamaah pagi ini mau ngaji bisa? Bisa. Itu pilihan. Makanya ayat ini itu menjadi ayat yang harusnya mengingatkan kita, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu mayasya. Hambaku, kamu jangan putus asa. Kalau dulu kamu pernah berbuat dosa, riba, curang, menipu, berkhianat, berbohong, kamu jangan pernah putus asa. Fayaghfiru liman yasha. Karena boleh jadi aku Allah akan mengampunimu saat aku menghendaki ampunan untukmu. Jadi kalau dulu pernah berbuat dosa, jangan lupa Allah Maha Pengampun, Allah bisa ampuni semua dosa. Wa yu'adzibu may yasha. Tapi kalian juga jangan lupa ya, kalian yang masih terlena dalam kubangan lumpur maksiat, dosa, masih saja sengaja melanggar syariat yang Allah telah tetapkan, kalian juga jangan lupa ya, wa yu'adzibu may yasha, karena aku bisa saja mengazab kalian dengan azab yang sangat pedih. Jadi Allah itu dua. Allah ampunannya luas tapi azabnya sangat pedih. Jangan remehkan, jangan sepelekan. Seorang mukmin punya karakter. Dulu pernah kita bahas di kitab, alhamdulillah, yahdikumullah balakum. Ada kitab namanya Syama'il Muhammadiyah wal Akhlaqin Nabawiyah wal Adabil Islamiyah, pernah kita bahas. Di antara adab dan akhlak seorang mukmin, di antaranya apa? Seorang mukmin itu melihat dosa sekecil apapun seperti di atas kepalanya ada gunung. Alhamdulillah, yahdikumullah balakum. Seorang mukmin itu melihat dosa sekecil apapun
Itu seperti di atas kepalanya ada gunung yang siap gunung itu membinasakan dirinya, menghancur leburkan dirinya dan menimpa dirinya. Tapi seorang munafik melihat dosa seperti hanya seekor lalat menempel di hidung yang kapan saja bisa dia kebas-kebaskan. Itu ciri-ciri mukmin dan ciri-ciri munafik. Jadi kalau ada orang remehin dosa, kalau ada orang nyepelein dosa, halah nggak apa-apalah, halah. Kalimat meremehkan dosa itu kelamaan berpotensi membuat dan menumbuh suburkan sifat kemunafikan dalam diri seorang hamba. Saya ulangin, saat seseorang itu mulai menyepelekan dosa, alah cuma begini ya, udah nggak apa-apa, udah, punya potensi menumbuhkan kemunafikan dan menyuburkan kemunafikan itu kepada seorang yang menyepelekan perbuatan dosa. Karena ciri-ciri munafik itu ngelihat perbuatan dosa, sekecil-kecilnya perbuatan dosa, dia tuh ngelihat cuma kayak, alah cuma lalat doang kok, ntar diginiin juga hilang, kayak gitu loh jemaah. Tapi orang beriman enggak, mereka ngelihat dosa walau kecil, di atas kepalanya itu ada bayangan mereka seperti gunung besar, yang kapan dosa kecil itu mereka lakukan, gunung itu akan jatuh tepat di atas kepala mereka, mereka akan binasa. Yang membuat mereka hancur porak-poranda. Seperti itu kacamatanya orang beriman. Makanya tulis di kolom komentar ya sahabat. Makanya jemaah, jangan pernah melihat kecilnya dosa yang engkau lakukan, tapi lihatlah kepada siapa engkau sedang bermaksiat. Sekali lagi, jangan lihat kecilnya dosa yang kita lakukan, tapi lihatlah kepada siapa kita sedang bermaksiat. Kepada Allah loh jemaah. Allah yang ngasih nafas, Allah yang ngasih mata melihat, telinga mendengar, lisan bicara, gigi berfungsi mengunyah makanan, kerongkongan, paru-paru, usus, jantung, ginjal, yang semuanya itu Allah yang ngatur. Allah yang kasih secara cuma-cuma. Allah yang berikan tanpa pernah meminta kita untuk membayarnya. Gak pernah Allah kasih tagihan, ini tagihan jantungmu, ini tagihan ginjalmu, ini tagihan paru-parumu ya, totalnya berapa? 500 juta per bulan. Miskin semua kita jemaah. Kalau tiap nikmat Allah dikasih tagihan, nikmat mata 28 juta per 30 hari, nikmat lisan, miskin. Gak ada manusia yang bisa hidup jemaah kalau Allah kasih tagihan. Tapi maha baiknya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, Masya Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu artinya segala sesuatu itu atas kekuasaan Allah. Ayat 285 dan hingga 286 atau ayat terakhir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb Allah. Maksudnya demikian pula orang-orang yang beriman, mereka semua beriman kepada Al-Quran, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, rasul-rasulnya Allah. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara rasul-rasulnya Allah, dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jamaah kalau mau doa powerful yang membuat jamaah diampuni selaksa dosa-dosanya, dan jamaah akan diberikan tempat kembali sebaik-baiknya tempat kembalinya, jamaah amalkan doa Rabbana. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, doanya adalah wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Doanya tadi sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalimat
Sami'na wa ata'na ghufranaka. Ini 3 kalimat yang mencakup apa yang diperlukan oleh kita. Yang pertama, sami'na, kami dengar ya Allah. Artinya karena kita mendengar berarti kita mempelajari syariat yang memang Allah pinta kita untuk mempelajarinya. Yang kedua, wa ata'na, taat itu artinya kita menjalankan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kita menjalankan sesuai dengan apa yang Allah inginkan kepada kita. Allah suruh kita ke sana ya ke sana. Allah suruh kita ke barat ya ke barat, ke timur ya ke timur. Kayak gitu cuma. Yang ketiga, ini yang paling dibutuhkan. Ghufranaka. Ampunilah kami ya Allah. Doa keluar kamar mandi apa jemaah? Doa keluar kamar mandi, ghufranaka. Ya Allah, ampunilah aku. Itu yang paling esensial. Kita tuh paling butuh sama ampunan Allah. Gak akan masuk surga kecuali atas rahmatnya Allah. Salah satu rahmat kebaikannya Allah apa? Ampunan, maghfirah. Allah kasih ampunan kepada siapa? Hamba yang mau jujur meminta. Ghufranaka ya Rahman, Ghufranaka ya Rahim, Ghufranaka ya Ghaffar, Ghufranaka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni kami. Engkau sungguh maha pengasih, Engkau sungguh maha penyayang, Engkau sungguh maha pengampun. Ampunilah kami, wahai Allah, zat semesta, zat Rabb semesta alam. Sami'na wa ata'na ghufranaka. Sami'na beri pertanda apa? Pertanda kita mau belajar. Wa ata'na berarti pertanda apa? Kita mau taat sama perintah Allah. Ghufranaka berarti tanda permohonan ampun seorang hamba kepada Rabbnya. Jamaah banyak-banyak mohon ampun. Yuk bareng-bareng istighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Banyak-banyak mohon ampun. Loh tapi kan saya gak habis berbuat dosa. Jangankan Anda gak habis berbuat dosa, saya dan Anda habis sholat. Sholat berbuat dosa atau pahala? Pahala. Jangankan gak habis berbuat dosa jemaah, habis sholat aja Nabi mengajarkan langsung habis salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung ucap Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Habis sholat loh jemaah, istighfar. Kalau kan analoginya harusnya kita bisa berpikir begini. Kalau habis sholat, yang sholat adalah langsung hablum minallah, hubungan manusia kepada Allah saja, lepas salam Nabi langsung istighfar 3 kali. Lalu gimana dengan perkara di luar sholat? Harusnya kalau kita sadar, kita harus lebih banyak beristighfar. Buka dagang ya istighfar, tutup dagangannya istighfar, upload ya istighfar, posting istighfar, jalan istighfar, duduk istighfar, baring istighfar, apapun aktivitas perbanyak istighfar. Karena dalam riwayat Muslim, inilah astagfirullah wa atubu ilaihi fil yaum mi'ata marrah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam 1 hari mi'ata marrah. Berapa kali? 100 kali istighfar. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diampuni oleh Allah, dicintai oleh Allah, menjadi khalilnya Allah, beliau adalah nabi dan utusannya Allah, syurganya beliau telah Allah jaminkan dan syurganya syurga yang paling tinggi, masih tetap istighfar kepada Allah sehari minimal 100 kali. Gimana dengan kita jemaah? Masa iya kita gak istighfar dalam 1 hari? Masa iya gak ada kalimat astagfirullah yang terlontar di hari ini? Banyak istighfar, banyak istighfar, banyak mohon ampun sama Allah. Nah ayat terakhir ini ayat favorit saya juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban
kecuali Allah yakin hamba tersebut mampu memikulnya. Dalam kata lain, Allah tidak akan pernah salah memilih pundak. Allah tidak pernah salah memilih pundak. Ketika di pundak kita Allah berikan amanah, di detik yang sama saat pundak kita ada ditaruh beban, Allah sudah siapkan kekuatan untuk mengangkat beban tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang hamba tidak pernah diberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tidak akan pernah takdir Allah itu menyapa kepada hidupnya seorang hamba kecuali Allah pasti tahu bahwa itu yang terbaik baginya. Dan setiap hamba, siapapun mereka, siapapun dia, saat dia mengembalikan semuanya kepada Allah, dia tahu beban ini Allah yang memberikan dan dia meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ya Allah, tolong kami untuk memikul beban-beban ini. Ya Allah, bantu kami untuk semakin kuat mengangkat apa yang telah Engkau amanahkan di pundak kami. Maka Allah akan berikan pertolongan pada mereka. Pasti jemaah. Selama hambanya gak nyerah, selama hambanya gak putus asa. Karena nyerah dan putus asa tidak pernah ada dalam kamus orang beriman. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Az-Zumar ayat 53. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Jadi gak ada kata putus asa dari kamus kita tuh, gak ada hadirin. Hapus. Aduh kayaknya saya mau nyerah deh. Hapus kata-kata itu. Aduh kayaknya saya gak hapus kalimat-kalimat yang model demikian. Dalam beramal salih usahakan. Coba dulu. Bismillah bisa. Dalam kamus orang beriman tidak ada yang namanya realistis aja deh. Apalagi pesimis. Yang ada cuma satu. Apa jemaah? Optimis. Kita cuma kenal satu, optimis. Gak ada realistis. Kita cuma kenal satu, optimis. Gak ada realistis, gak ada pesimis. Yang ada hanya optimis. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, di antara kalimat beliau, di antara kalimat Allah adalah laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Setiap jiwa akan mendapat pahala kebaikan sesuai dengan yang telah dia usahakan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita akan dapat apa yang kita perbuat. Ditulis di kolom komentar ya sahabat. Kita akan dapat sesuai apa yang kita perbuat. Jangan dikira kebaikan walau manusia tidak mengetahuinya, Allah gak tahu. Allah tahu kok. Anda sudah baik nolong orang, membukakan jalan karir buat orang lain, membuka perkantoran baru, perdagangan baru, bisnis baru, sehingga banyak orang terserap tenaga mereka untuk bekerja di perusahaan Anda. Dan kebaikan-kebaikan itu tuh Allah tahu, walau gak ada manusia yang mengetahuinya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sungguh Allah tahu apa yang telah kita lakukan. Sungguh Allah faham apa yang kita perbuat. Dan Allah akan berikan balasan sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Wa 'alaiha maktasabat. Laha makasabat artinya dia akan mendapat kebaikan apa yang dia lakukan. Wa 'alaiha maktasabat artinya dan dia boleh jadi akan mendapat siksa dari kejahatan yang dia telah lakukan. Ini tafsiran Al-Imam Ibnu Katsir di paragraf yang kedua halaman ke-103. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Lalu maksudnya penggalan di ayat ini berikutnya, ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Artinya, jika kami meninggalkan satu kewajiban atau kami melakukan perbuatan yang haram sebab kami terlupa, bukan karena sengaja,
Ya Allah, jangan Engkau bersegera hukum kami. Dikabulkan atau enggak? Hampir rata-rata kita diberi penangguhan sama Allah. Artinya kalau kita sekali waktu berbuat dosa, detik itu juga langsung dihukum, binasa kita jemaah. Nggak ada manusia yang hidup. Kalau sekali berbuat dosa, di detik yang sama Anda langsung plak. Nggak ada manusia yang hidup. Langsung Allah hukum, nggak ada manusia yang masih tersisa di muka bumi ini kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena tiap kita berdosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pernah melakukan salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang pernah berbuat salah mereka yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan langsung Engkau hukum kami manakala kami bersalah. Diberi penangguhan, ya, maksiat, tapi Allah tetap kasih nafas. Itu loh jamaah, mereka yang bermaksiat tatkala sendirian. Saat mereka maksiat sendirian, Allah yang tetap kasih nafas sama mereka. Setelah maksiat mereka lapar, Allah juga yang kasih makan minum sama mereka. Habis itu mereka makan dan minum terus, mohon maaf, apa yang dimakan, apa yang diminum harus dikeluarkan. Allah juga yang menolong mereka untuk mengeluarkan dari perut mereka, dari bagian tubuh mereka. Khalifah Harun al-Rashid, nama besar jemaah. Khalifah Harun al-Rashid, nama besar jemaah, menguasai beberapa wilayah dunia. Bukan lagi negara kecil-kecil, enggak, wilayah dunia. Bahkan ada yang mengatakan ini kekuasaannya besarnya luar biasa. Datang seorang ulama bincang sama Khalifah Harun al-Rashid. Wahai Tuan, apa jadinya kalau engkau tidak bisa minum kecuali lewat segelas air ini yang engkau akan diberikan oleh Allah, tapi Allah meminta padamu pembayaran. Berapa kamu akan bayar wahai Khalifah? Berapa Anda akan keluarkan budget untuk agar Anda bisa minum wahai Khalifah? Harun al-Rashid mengatakan, aku akan bayar segelas air agar aku menghilang dahaga daripada yang kupunya. Kubayar dengan nisfu mulki, setengah kerajaanku. Allah. Kalau memang gak ada air kecuali harus bayar, dia siap membayar dengan nisfu mulki, setengah kerajaanku jemaah, untuk meminum. Lalu ulama ini nanya lagi, wahai Khalifah, setelah engkau meminum air, lalu air itu masuk ke dalam perutmu dan dia nggak bisa keluar dari perutmu air itu kecuali kamu harus bayar. Berapa Khalifah engkau siap membayarnya? Apa jawab Khalifah Harun al-Rashid? Aku akan bayar nisfu mulki, setengah kerajaanku yang lain. Jadi nikmat minum ini aja jamaah, nikmat minum ini jamaah. Bismillah, minum mau dibayar sama Khalifah Harun al-Rashid setengah kerajaannya. Terus setelah minum air ini supaya bisa keluar dalam bentuk urin, beliau siap membayar dengan nisfu mulki, setengah kerajaannya. Karena beliau tahu mahal loh jamaah bisa minum, bisa makan. Mahal loh jamaah setelah minum dan makan itu keluar dari dalam tubuh kita, mahal. Coba Anda bayangkan kalau setiap Anda minum terus kemudian nggak bisa keluar, apa jadinya di sini jamaah? Membusuk hadirin. Makanan itu kalau nggak dikeluarkan jadi kotoran di dalam perut, lama-lama tubuh Anda membusuk. Usus Anda lama-lama rusak, itu kotoran semua di dalam. Rusak lama-lama organ tubuh kita. Makanya beliau mengatakan, aku siap bayar semua kerajaanku asalkan bisa minum dan bisa keluarkannya ya Rob. Kadang kita nggak mikir sampai situ loh jemaah.
Karena menurut kita biasa aja, yang penting minum bismillah udah. Ini bukan cuma sekedar bismillah dan alhamdulillah, tapi di balik itu ada kekuasaan Allah yang Allah sedang tunjukkan pada kita. Coba sudah berapa ton Anda, bukan berapa ton mungkin ya, sudah berapa kilogram gula Anda konsumsi? Sudah berapa ratusan kilo beras Anda makan? Itu kalau ratusan dari bayi lahir gak bisa keluar, kayak apa bentuk kita hadirin? Allahu Akbar. Maka sungguh Allah maha besar jamaah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Maka ya Allah, jangan engkau azab kami, jangan engkau hukum kami tersebab nasina, kami lupa ya Allah. Maka gak boleh ada dosa yang disengaja dilakukan. Kalaupun pernah melakukannya, cepat taubat. Nasina itu artinya lupa. Au akhtana, atau kami salah, kekeliruan yang bukan aspek kesengajaan. Kalau disengaja, ayo balik jamaah, ayo balik. Mumpung masih hidup, mumpung masih dikasih kesempatan, mumpung masih dikasih waktu. Jangan terlampau jauh. Dunia udah dapet, popularitas sudah dapat, harta sudah dapat, mau nyari apa lagi? Anda kaya sudah, Anda sehat sudah, Anda populer sudah. Semua orang respect sama Anda sudah. Semua orang menghormati Anda sudah. Anda sudah dapatkan dunia. Terus mau ngejar apa lagi kalau bukan cepat-cepat manuver balik ke Allah? Ingat ya jamaah, umur 40. Allah berfirman, arba'ina sanah. Kenapa ada rahasia di balik umur 40? Sebelum umur 40 kalau sudah manuver balik ke Allah, akan jauh lebih mudah ketimbang umur 40 tahun belum balik kepada Allah. Manuvernya bakalan susah kalau belum balik ke Allah. Syukur-syukur sebelum 40 tahun udah kembali ke Allah. Dunia sudah dapat, ayo pakai yang kita dapat menjadi tuas leverage mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau berikan beban kepada kami yang sebagaimana kami tidak mampu memikulnya ya Allah, seperti orang-orang terdahulu. Jadi kita minta juga sama Allah agar dimampukan memikul beban yang telah diamanahkan. Terus kalimat terakhir, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Waghfir lana, ampuni kami ya Allah. Warhamna, sayangi kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalimat terakhir, engkau maulana, engkau sebaik-baik tempat kami memohon, meminta, mengadu, merengek, menangis. Hanya engkau ya Allah, satu-satunya tempat. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong kami ya Allah dari perilaku orang-orang kafir. Hadirin, itulah kandungan daripada Al-Baqarah 284, 285, 286. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ini ya Allah yang kelak akan menjadi saksi di hari kiamat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah asal jaza. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak keluangan waktu, kesediaan, kerelaan atas paket data, kuota yang sudah disediakan untuk kita sama-sama belajar di pagi ini. Bagi sahabat, bila mana ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya.
Sekali lagi, gimana kalau berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan alhamdulillah terima kasih banyak juga sahabat sudah membersamai pembangunan Masjid Muhammad Al-Fatih lantai 2. Masjidnya sedang dibangun lantai 2 dan insya Allah pelan-pelan kita akan sama-sama menyelesaikan pembangunannya di lantai 2-nya. Insya Allah nanti akan digunakan untuk sebaik-baiknya penggunaan. Barakallahu fikum. Juga kalau ada di antara sahabat mau ikut bangun masjid, silakan tap link di bio, sampaikan saja apa yang dihajatkannya. Insya Allah mudah-mudahan akan sama-sama kita doakan santri-santri fisabilillahnya Masjid Muhammad Al-Fatih, segenap pemuda-pemudi MAF juga akan turut serta mendoakan. Barakallahu fikum. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Mawjud soal? Fadhal jemaah. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan hadirin? Alhamdulillah. Mas Bama, mawjud soal dari Instagram atau dari sosial media? Dari YouTube? Ada? Silakan Ibunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hamba-hambanya. Baik Ibu. Yang saya tanyakan hubungannya dengan hablum minan nas. Ketika kita berbuat zolim atau berbuat salah dengan sesama manusia, dan ketika kita minta maaf dia tidak atau belum memaafkan, itu kita harus bagaimana Ustadz? Jazakumullah. Harus bagaimana? Jazakumullah jaza Ibu dari Jakarta. Semoga Allah memuliakan Ibu, Bapak, sekeluarga besar, dan Allah memuliakan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pertanyaan beliau, Allah Maha Ghafurur Rahim, pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi gimana kalau kita berbuat salahnya sama manusia? Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin pembahasan tentang taubat. Di dalamnya dibahas hakul adami, haknya anak Adam. Saat kita berbuat salah hubungannya terhadap pelanggaran syariat, Anda mengucap astagfirullah wa atubu ilaih, Allah maafkan. Tapi kalau sama manusia ada hakul adami. Kalau Anda pernah menipunya, minta maaf, kembalikan. Kalau Anda pernah mencuri barangnya, kembalikan. Kalau Anda pernah membawa kabur uangnya, menciderai amanahnya, kembalikan. Kalau Anda pernah rusak dengan ghibah, fitnah daripada nama yang sudah baik, lalu kemudian menjadi rusak karena fitnah Anda, kembalikan kemuliaan nama itu. Jangan sampai enggak. Karena Allah tidak memaafkan seorang hamba sebelum dia dapat maaf dari orang yang pernah dia zalimi. Jadi hubungannya itu kalau hakul adami, urusannya sama anak Adam, ya anak Adam harus minta maaf nih. Kalau ada seseorang pernah, wah dasar ini, nggak dimaafkan sama Allah sebelum dia minta maaf sama orang yang pernah dia rusak namanya. Nggak akan. Lah pertanyaan Ibu, kita udah minta maaf, tapi dia nggak mau maafin. Nah ini kaidahnya, dia datang meminta maaf, Allah sudah tahu bahwa dia jujur mengakui kesalahannya. Adapun orang itu tidak memberi maaf, maka orang itu urusannya sama Allah. Tapi karena kita sudah minta maaf duluan, clear urusan kita, selesai. Jadi kita yang tiada maaf bagimu, kan kadang mungkin ada begitu ya, orang bilang tiada maaf bagimu, saya nggak mau maafin selama-lamanya. Saat kita sudah tulus, jujur mengakui, mohon maaf saya salah, saya minta maaf, saya salah, saya minta maaf, saya kembalikan, saya udah luruskan fitnah-fitnah saya yang dulu segala macam, dia nggak mau maafin, urusan dia sama Allah. Tapi kita sudah berani mengakui kesalahan, Allah sudah tahu, dan dengan itu sebagian ulama berpendapat Allah sudah
memaafkan insya Allah karena kita berani mengakui kesalahan. Ayatnya berbunyi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mau evaluasi diri, dia ngaku, dia salah, dia ngaku. Wa qad khaba man dassaha, sungguh buruklah orang yang tidak mau mengakuinya kesalahan itu. Rugilah orang yang gak mau evaluasi diri, muhasabah, rugi. Jadi kalau terkait hak adami jamaah harus tahu ya, kalau Anda terkait uang, balikin uangnya. Terkait nama, pulihkan namanya. Jangan sampai Anda merusak namanya orang lain. Barakallahu fikum, seperti itu Ibu. Semoga terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih atas keluangan waktunya. Sudah jam 6 lebih. Selamat beraktivitas. Semoga yang berkarir, karirnya cemerlang dengan pertolongan Allah. Yang berusaha, perusahaannya semakin maju atas pertolongan Allah. Yang berbisnis dan segala macam bentuk-bentuk, itu semoga Allah muliakan dunia akhiratnya. Dan semoga kita bersaudara di dunia, bersaudara sampai surga. Terima kasih sahabat TikTok, YouTube, Instagram atas kebersamaannya. Besar harapan kami saling mendoakan. Mohon didoakan juga kami keluarga besar Masjid Fatimah Garung agar terus bisa istiqomah seperti ini menjadi keluarga di dunia sampai surga. Juga doa kami keluarga besar Masjid Fatimah Garung untuk keluarga besar online yang live streaming dari rumah. Kita saling doa bid-doa, saling doa dan mendoakan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Tap link di bio kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami untuk mendapatkan informasi seputaran kajian-kajian. Dan besok hari Jumat ada tabligh akbar marhaban ya Ramadan, meraih kemuliaan Ramadan dengan ilmu di Masjid Muhammad Al-Fatih, Wonolelo, Wonosobo. Cari di Google Map ada Masjid Muhammad Al-Fatih, Wonosobo. Nanti diantar sama Mbah Google sampai depan masjid insyaallah. Hari Jumat kapan? Subuh berjamaah sampai jam 6 pagi insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.